Halo semua, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Vincent dari Universitas Internasional Batam NPM 2051076. Hari ini saya akan menjelaskan tentang meditasi Anapanasati dan meditasi cinta kasih. Anapanasati yang berarti kesadaran akan pernapasan atau meditasi pernapasan adalah inti praktik kontemplatif umat Buddha. Latihan meditasi pernafasan merupakan salah satu cara membangun kesadaran dan berkonsentrasi dengan melakukan relaksasi dan menenangkan tubuh, perasaan, dan pikiran. Sesuai ajaran Buddha, tujuan akhir meditasi adalah mencapai nirwana atau berakhirnya penderitaan. Selain umat Buddha, banyak orang yang berlatih meditasi pernapasan karena manfaat yang lain. Misalnya untuk menjalin keterhubungan dengan tubuh dan pikiran, berlatih menyadari kekinian dan menikmati indahnya keheningan. Praktik pada masa Sang Buddha adalah metode tradisional. Yang diberikan oleh Buddha dalam Sutta Satipatthana adalah pergi ke hutan dan duduk di bawah pohon dan kemudian sekadar mengamati nafas. Jika nafas panjang, maka mengamati bahwa nafas panjang. Jika nafas pendek, maka mengamati bahwa nafas pendek. Selagi menghirup dan menghembuskan nafas, pemeditasi mempraktikkan bahwa melatih pikiran untuk menjadi peka terhadap satu atau lebih dari seluruh tubuh, gairah, kesenangan, pikiran itu sendiri, dan proses mental. Melatih pikiran untuk fokus pada satu atau lebih dari ketidakajegan, kehilangan nafsu, penghentian, dan pelepasan. Dan terakhir adalah untuk memantapkan, memuaskan, atau melepaskan pikiran. Sebuah metode non-kanonik populer mutakhir secara longgar didasarkan pada Visuddhimagga berupa 4 tahap, yaitu 1. Berulang kali menghitung hembusan nafas dalam 10 putaran. Kedua, berulang kali menghitung hirupan dalam 10 putaran. Ketiga, berfokus pada nafas tanpa menghitung. Dan yang terakhir, hanya berfokus pada tempat di mana nafas masuk dan meninggalkan lubang hidung, misalnya lubang hidung dan daerah bibir atas. Kalau zaman sekarang, cara untuk menyiapkan diri untuk meditasi adalah 1. Tentukan tempat bermeditasi yang tenang. Carilah tempat yang tenang agar Anda bisa berkontemplasi. Meditasi pernafasan dilakukan dengan berfokus pada irama nafas yang sangat halus, sehingga mudah sekali terputus jika muncul suara yang mengalihkan perhatian. Sesuai petunjuk dalam Alkitab Suci Agama Buddha, Anda disarankan bermeditasi di gedung yang tidak dikunjungi orang, di hutan atau di bawah pohon. Tetapi agar lebih praktis, Anda boleh berlatih di tempat yang tenang dan bebas gangguan. Biasakan berlatih di tempat yang sama setiap hari agar Anda bisa masuk ke dalam kondisi meditatif dengan mudah. Kedua, pertahankan postur tubuh yang benar. Sesuai ajaran Buddha, meditasi pernafasan harus dilakukan sambil duduk dengan punggung tegak. Latihan ini bertujuan merilekskan tubuh, merasakan kebahagiaan, dan menenangkan pikiran. Jadi semakin nyaman postur tubuh Anda, maka semakin baik. Ketiga, rilekskan diri. Setelah Anda memiliki postur tertentu, mulailah melakukan relaksasi secara sadar sambil menarik dan membuang nafas melalui hidung beberapa kali. Amati bagian tubuh yang terasa tegang lalu abaikan. Melakukan relaksasi dengan penuh kesadaran membuat Anda lebih cepat merasa nyaman. Amati terus umpan balik positif tersebut agar pikiran dan perasaan Anda masuk lebih jauh dalam kekinian, ketenangan, dan kedamaian. Biarkan mata Anda perlahan-lahan terpejam dengan sendirinya selama relaksasi. Bila perlu, Anda boleh memejamkan mata dengan lembut sebelum mulai bermeditasi. Lalu yang keempat, kita harus fokuskan perhatian pada nafas. Setelah pikiran Anda tenang dan terkendali, arahkan perhatian pada bagian tubuh tertentu agar Anda lebih mudah merasakan nafas dan berkonsentrasi. Misalnya ujung hidung atau bagian tengah bibir atas, sebab Anda bisa merasakan aliran udara di bagian tubuh tersebut. Beberapa orang lebih memilih rongga hidung, rongga mulut, bagian belakang, dada, atau perut. Sekarang, meditasi cinta kasih atau lebih dikenal dengan metta bhavana adalah satu bentuk meditasi yang sungguh besar manfaat bagi kehidupan. Setiap hari sekitar 30-45 menit, ia duduk bersila, menutup mata, menenangkan pikiran, dan fokus mengucapkan kalimat, "Semoga semua makhluk hidup berbahagia terus-menerus." Meditasi cinta kasih bisa melatih kita menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Untuk menjauhi perbuatan jahat itu, hal pertama yang harus kita lakukan merupakan adanya pengembangan cinta kasih dalam diri kita sendiri.
Dan pengembangan cinta kasih ini memiliki 11 manfaat. 11 manfaat yang akan terjadi jika seseorang melakukan pengembangan cinta kasih dengan benar yaitu: 1. Tidur dengan tenang. Kedua, bangun dengan segar. Ketiga, tidak mendapatkan mimpi buruk. Keempat, dicintai oleh orang lain. Kelima, dicintai oleh makhluk lain. Keenam, dilindungi para dewa. Ketujuh, api, racun, senjata tidak bisa melukainya. 8. Pikiran mudah dikonsentrasi. 9. Kulit wajahnya jernih. 10. Meninggal dengan damai. 11. Terakhir di alam bahagia atau alam surga. Selain memperoleh 11 manfaat utama tersebut, manusia juga berhasil mengembangkan cinta kasih, juga akan memperoleh manfaat lain seperti kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan. Berikut adalah penjelasan pengertian dan manfaat dari bermeditasi. Dalam masa pandemi ini, ayo kita terapkan dan mulai belajar bermeditasi agar kita bisa menenangkan batin dan setidaknya mengurangi stres atau beban kita. Sekian video saya kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.